Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ardiansa. Jadi di sini kita akan membuat sebuah database. Selain kita membuat database, nantinya di sini kita akan merelasikan database tersebut dan juga membuat trigger di dalam database tersebut. Jadi di sini saya sudah ada contoh database, di mana database ialah sistem push. Kita buka di sini. Di sistem push ini memiliki 4 tabel, yaitu tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, dan juga tabel pengembalian. Di mana di sini sudah saya relasikan ya. Nanti tujuan kita juga sama, merelasikan tabel tersebut. Ini antara tabel satu dengan yang lain saya relasikan, dan juga untuk triggernya ini sudah saya buat untuk tabel di sini. Di sini untuk teman-teman yang sebelumnya belum mengetahui apa itu trigger, bisa cari referensi dari Google ataupun dari channel-channel YouTube yang lain. Oke, langsung saja teman-teman, kita langsung membuat database. Di sini kita akan membuat database yang namanya perpustakaan. Jadi di mana kita di sini akan membuat beberapa tabel, yaitu kita memiliki 4 tabel, di mana nantinya akan ada tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Sebelum kita membuat database, langkah pertama kita untuk membuat sebuah database, yaitu kita masuk di aplikasi SAM. Nanti setelah masuk di aplikasi SAM, kita aktifkan Apache dan MySQL. Kita start keduanya, lalu kita klik admin, dan kita akan masuk di localhost ya teman-teman. Kita akan masuk di localhost. Jadi untuk memulai membuat sebuah database baru, bisa teman-teman klik di sini new, atau kita tambahkan di sini database. Lalu setelah diklik salah satunya, kita buat di sini database-nya. Kita akan membuat database yang namanya perpustakaan. Teman-teman, kita klik. Oke, ini database kita, perpustakaan. Jadi di sini kita akan menambahkan tabel sesuai dengan kebutuhan kita tadi. Kita membutuhkan 4 tabel, yaitu tabel buku, anggota, peminjaman, dan juga pengembalian. Kita buat yang pertama, yaitu tabel buku, tabel underscore buku. Di sini kita membutuhkan 5 kolom, teman-teman. 5 kolom. Kita create. Di sini di kolom pertama ada ID, kolom kedua ada kode, kolom ketiga ada judul, kolom keempat ada pengarang, kolom kelima ada stok buku. Oke, untuk ID teman-teman, di sini kita buat tipe datanya integer atau int, panjangnya kita buat 10. Kode kita buat panjangnya ada 10. Untuk judul kita buat varchar ya teman-teman sekalian. Untuk mengenai masalah tipe data, saya menyarankan bagi teman-teman yang belum tahu, bisa cari referensi terlebih dahulu, baik dari Google maupun dari YouTube. Oke, ini kita buat tipe datanya itu varchar, panjangnya kita buat 20. Kita buat pengarang, di sini tipe datanya varchar, kita buat 10.
stok buku kita kosongkan. Lanjut, di sini kita kasih di ID, kita kasih yang namanya primary key dan juga auto increment. Dan juga buat teman-teman sekalian, saya menyarankan untuk pada teman-teman apabila yang belum mengetahui tentang primary key atau auto increment, bisa mencari referensi lain, baik itu dari Google ataupun dari YouTube. Oke, sudah kita kasih primary key ataupun dan juga auto increment-nya, kita save. Oke teman-teman, tabel yang pertama sudah jadi, tabel buku. Lanjut kita buat tabel yang kedua, yaitu ini tabel. Kita buat di sini ada tabel TB anggota. TB anggota di sini ada memiliki kolom yaitu ID, baru itu kode anggota, kode underscore anggota, dan yang terakhir yaitu nama. Di sini untuk ID kita buat tipe datanya integer, panjangnya dia 10. Kode anggota integer, panjangnya dia 10. Untuk nama kita buat di sini varchar, panjangnya kita buat 15. Juga di sini jangan lupa untuk ID-nya kita kasih primary key dan juga auto increment-nya kita checklist. Kita klik save teman-teman. Oke, tabel kita yang kedua sudah jadi, yaitu tabel buku. Kita lanjutkan membuat tabel yang selanjutnya, yaitu tabel peminjaman. TB underscore peminjaman. Oke teman-teman, jadi di sini kita tabel peminjaman membutuhkan 6 kolom, dimana di sini terdiri dari ID, kode pinjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, kode buku, dan juga kode anggota. Karena di sini hanya memiliki 4 kolom, jadi kita bisa menambah kolom tersebut. Kita tambah di sebelah tabel pinjam ada add tambah, ini untuk menambah kolom. Di sini tambah 1, bisa kita tambahkan 2, bisa kita tambahkan sesuai kebutuhan tabel kita ya teman-teman. Kita klik go. Oke, kita cek dulu teman-teman. Oke, tabelnya sudah 6 ya, kolomnya sudah 6. Kita buat di sini ID, baru itu kode pinjam, tanggal pinjam, tanggal pembelian, kode underscore buku, dan yang terakhir
ada kode underscore anggota. Untuk ID di sini sama, tipe datanya integer, panjangnya kita buat sama 10. Kode pinjam juga integer, panjangnya juga 10 ya teman-teman. Tanggal pinjam di sini kita buat date, tanggal pengembalian kita buat date. Untuk kode buku kita buat integer, sudah integer ya teman-teman. Kita buat panjangnya 10. Jadi anggota integer kita buat panjangnya 10. Jangan lupa di sini di ID kita tambahkan primary key dan juga auto increment. Kita klik go. Kita klik auto incrementnya, kita checklist. Maaf sedikit lalat laptop saya teman-teman. Kita klik save. Sedang proses teman-teman. Oke, tabel peminjaman sudah masuk. Kita buat tabel yang terakhir, new tabel. Sedikit lalat ya teman-teman ya, mohon maaf. Di sini kita buat tabel yang terakhir yaitu tabel tb underscore pengembalian. Di sini untuk kolom pertama kita buat ID, kolom kedua kita buat tanggal pengembalian, kolom ketiga kita buat kode underscore teman-teman, jangan lupa di sini diklik auto incrementnya juga. Kita checklist auto increment. Oke, kita cek lagi. Sudah di checklist, kita klik save. Sedang memproses.
lanjut teman-teman. Di sini kita akan merelasikan keempat tabel tersebut. Keempat tabel tersebut. Sebelum kita merelasikan, di sini kita perlu menambahkan yang namanya indeks atau kunci tamu. Jadi, buat teman-teman sekalian yang belum tahu atau belum pernah kenal namanya indeks, bisa mencari referensi atau mencari tahu apa itu indeks dari Google ataupun YouTube. Untuk menambahkan indeks, kita bisa checklist di sini kode anggota, lalu kita klik indeks. Oke, ini kunci tamunya atau indeksnya. Itu juga di tabel buku. Kita klik struktur, kita checklist kode, kita kasih indeks kodenya. Oke, berhasil teman-teman. Selanjutnya di kode peminjaman, kita klik struktur, kita checklist kode peminjaman, kode buku, dan juga kode anggota. Kita tambahkan indeksnya. Oke, berhasil teman-teman. Dan yang terakhir itu tabel pengembalian. Di sini tabel terakhir kita klik struktur, kita klik kode pinjam, kita kasih indeksnya. Oke, lanjut kita akan merelasikan keempat tabel. Kita klik database ya, perpustakaan, kita klik designer, setelah sudah muncul kita rapikan tabel yang terlebih dahulu. Di sini kita muncul ya teman-teman, satu tabel lagi. Kita lihat satu tabel list. Oke, ini tabel pengembalian. Kita checklist. Oke, muncul ya teman-teman. Oke. Jadi di sini untuk merelasikannya kita bisa menggunakan ini, create relationship. Kita double klik. Seperti ini yang hijau-hijaunya teman-teman, kita letakkan di kode buku di tabel peminjaman kode buku. Di sini foreign key-nya, di sini kita diminta ke relationship. Di sini dimana nanti kita dikasih pilihan. Untuk teman-teman yang belum mengetahui untuk pilihan-pilihan ini, saya sarankan bisa mencari referensi dari Google ataupun dari YouTube. Di sini kita pilih cascade, update-nya restrict. Kita klik. Oke. Kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Mohon maaf, laptop saya sedikit lag. Oke, ini dia teman-teman. Untuk tabel relasinya kita susun kembali. Oke. Di sini kita munculkan ini tabel pengembalian. Oke. Lanjut kita relasikan dari tabel peminjaman
klik create relationship. Dari kode pinjam ke kode, dari tabel peminjaman kode pinjam ke tabel pengembalian kode pinjam. Sini kita buat cascade dan juga restrict. Oke, kita tunggu prosesnya. Kita cek teman-teman, sudah berhasil. Oke, ini berhasil teman-teman. Kita lanjut yang terakhir, yaitu dari tabel anggota ke tabel peminjaman. Kode anggota ke kode anggota di tabel peminjaman. Sama, datanya kita buat cascade, ini kita buat restrict. Oke, kita tunggu teman-teman. Kita tampilkan ini. Oke, sudah kita relasikan antar tabelnya ya teman-teman. Ini merelasikan antar tabel. Kita lanjut yang ketiga, yaitu kita membuat sebuah trigger. Oke, sebelum kita membuat sebuah trigger, di sini kita akan memasukkan dulu data anggota. Sini ID-nya kita buat 1, kode anggotanya 1, namanya Daniel. Kita klik go. Oke, berhasil ini ya teman-teman. Kita browse. Daniel sudah masuk ya dengan ID 1, kode anggota 1. Lanjut kita tambahkan kode tabel bukunya. Di sini kita klik insert. ID-nya kita buat 1, kodenya 1, judulnya kita buat belajar data, pengarangnya Sofyan, stok bukunya ada 10. Kita klik go. Oke teman-teman, berhasil ya teman-teman. Oke, Sofyan. Sebelum kita membuat trigger, saya akan sedikit menjelaskan tentang trigger. Singkatnya, trigger ini adalah kode prosedural yang apabila digunakan di database, dia akan bekerja secara otomatis. Semisal nih, teman-teman nih meminjam buku. Ketika teman-teman meminjam buku, ini secara otomatis kita masukkan kode triggernya secara otomatis, maka stok buku akan berkurang. Dan juga nanti kita akan membuat trigger di mana ketika teman-teman mengembalikan buku tersebut, maka buku tersebut yang sudah dikembalikan, stok bukunya akan kembali seperti semula. Dan juga apabila nanti kita juga akan membuat mendelete data peminjaman, apabila di-delete data peminjaman tersebut, maka stok bukunya akan bertambah. Oke, langsung saja kita ke tabel peminjaman untuk membuat trigger. Bisa juga teman-teman dari perpustakaan.
kita tambahkan trigger, create new trigger. Di sini kita buat peminjaman nama trigger, time-nya before, event-nya insert, sini tabelnya peminjaman, atau kita buat di sini pinjam. Kita klik begin. End. Di sini kita buat update. Update tabel underscore buku set tabel underscore buku di dalam stok buku sama dengan tabel underscore buku titik stok buku berkurang 1. Where dimana tabel underscore buku titik kode sama dengan new titik kode underscore buku, koma ya teman-teman. Kita jalankan. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi sebelum kita menjalankan trigger peminjaman, kita lihat dulu bukunya, stok bukunya. Tadi kita buat stok bukunya itu 10. Oke, ini 10 teman-teman. Kita jalankan triggernya. Kita klik tabel peminjaman, baru klik insert. Oke, kita tambahkan di sini ID-nya 1, kode pinjamnya 1, tanggal pinjamnya kita buat tanggal 2, tanggal pengembaliannya kita buat tanggal 5, kode bukunya belajar data 1, kode anggotanya Daniel. Kita klik go. Berhasil ya teman-teman. Kita browse. Di sini keterangannya kita berhasil meminjam 1 buku, ya kan? Dengan kode 1, tanggal pinjamnya tanggal 2, tanggal pengembaliannya nanti kita dikembalikan pengembalian. Kita cek di stok buku. Oke, stok buku berkurang ya teman-teman. Artinya trigger di peminjaman berjalan dengan baik. Lanjut kita ke trigger pengembalian. Dari trigger pengembalian ini kita ambil, bisa juga kita ke perpustakaan, trigger, create new trigger. Oke, di sini kita buat kembali. Kita buat di sini pengembalian, sini after, sama kita buat begin, and di sini update
tabel underscore buku set tabel underscore buku titik stop buku sama dengan tabel underscore buku stop buku. Jikalau tadi dikurang, sekarang kita tambah 1. Where dimana tb underscore buku di dalam buku yaitu kode sama dengan new kode underscore pinjam. Klik go teman-teman. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mencoba. Tadi sudah kita lihat bahwa tabel buku ialah 9. Kita klik tabel pengembalian, insert. Kita buat ini 1. Tanggal pengembaliannya tadi tanggal 5 ya teman-teman ya. Kode pengembaliannya 1. Go. Oke, berhasil teman-teman. Artinya di sini kode bukunya sudah kembali ke 10. Tadi 9 ya teman-teman, 10. Oke, sekarang yang ketiga itu kita membuat trigger hapus data peminjaman ini. Dan apabila data peminjaman ini kita hapus, maka dia akan di stok buku akan bertambah stoknya dari 10 maka akan menjadi 11. Oke, kita masuk di trigger hapus data, kita ke perpustakaan, kita masuk ke trigger, create new trigger, kita buat di sini trigger hapus. Sini trigger pinjaman. Untuk ini kita buat di sini kita buat after, di sini kita buat delete, di sini kodenya kita buat begin, enter kita buat end. Di sini kita buat update tb underscore buku, kita buat set tb underscore buku di stop buku sama dengan tb underscore buku titik stop buku. Sini kita tambah 1. Dimana tb underscore buku titik kode sama dengan new titik kode underscore buku.
Klik muat teman-teman. Oke, klik go. Mohon maaf teman-teman, di sini bukan new, di sini out. Oke, kita klik go. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Mari sama-sama kita coba. Kita lihat di sini stok bukunya 10. Kita lihat gimana jika misalnya kita hapus. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita lihat di stok buku. Buku bertambah. Oke, kita jalankan ulang dari awal. Di sini saya meminjam buku, teman-teman. Saat kita tambahkan 1, kode pinjamnya 1, tanggal pinjamnya tanggal 10, tanggal pengembaliannya tanggal 14, kode buku belajar data 1, kode anggota 1 Daniel. Kita klik go. Setelah teman-teman, kita lihat stok buku berkurang, tadi 11 jadi 10. Kita masuk ke pengembalian, kita insert, kita buat di sini 1, tanggal pengembalian tadi tanggal 12 ya teman-teman ya. Kode pinjamnya 1. Berhasil ya teman-teman ya. Kita lihat di sini di buku kembali menjadi 11, dan di tabel pinjaman kita hapus. Berhasil teman-teman. Kita lihat di tabel buku menjadi 12. Oke, sekian tutorial membuat database yaitu perpustakaan, mulai dari membuat database, merelasikan, dan juga membuat trigger. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.